Di kesempatan yang mulia ini, khotib senantiasa berwasiat pada diri khotib pribadi dan umumnya para hadirin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita, karena sesungguhnya dengan iman maka niscaya kita insyaallah akan senantiasa istiqamah menjalankan risalah, menjalankan syariat Allah dan Rasulnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan takwa. Sesungguhnya takwa adalah sebuah bekal yang Allah sebutkan, fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Kata Allah, wahai para hamba-hambaku, berbekalah kalian, fa inna khairuz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, dan sesungguhnya orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dialah orang yang paling mulia. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Mari pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita lihat hadis qudsi, firman Allah yang disampaikan melalui lisan Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan yang dicintai oleh Allah dan 3 golongan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 orang, 3 golongan, 3 kelompok yang dicintai oleh Allah dan 3 golongan lagi yang lebih dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Yang pertama kata Rasulullah, uhibbu ahlas sakhar. Allah cinta kepada orang yang suka memberi, suka membantu, orang yang dermawan, memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Sebuah sunatullah Allah berikan kepada kita, ada yang kaya, ada yang miskin. Sebagai sunatullah agar hidup ini ada orang yang memberi dan ada orang yang menerima. Maka kata Allah, uhibbu ahlas sakhar, aku cinta kepada orang yang suka memberi. Orang kaya memberi, maka inilah yang Allah cintai. Dan inilah sepatutnya, karena mereka memiliki harta yang lebih di antara sahabat dan hamba-hamba Allah yang lainnya, sehingga dialah berkewajiban untuk memberi. Orang yang suka memberi, orang yang dermawan, Allah cinta. Akan tetapi hadirin rahimakumullah, wa hubbilil fakiri syakhi asyad, dan aku lebih cinta kepada orang fakir, orang miskin yang suka memberi, suka menolong. Subhanallah. Orang kaya suka memberi, Allah cinta. Akan tetapi ada yang lebih dicintai oleh Allah, orang fakir, orang miskin, dia suka memberi. Apa sebab hadirin jemaah rahimakumullah? Orang kaya yang berinfak 50.000 katakanlah, dengan orang miskin, orang fakir yang berinfak 50.000, jumlahnya sama, sumbernya halal insyaallah sama. Akan tetapi Allah lebih cinta kepada orang fakir miskin yang sakho, yang suka memberi. Orang miskin banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang, untuk mendapatkan 50.000 ia berinfak itu susah, bukan main. Akan tetapi bagi orang kaya 50.000 tidaklah apa-apa. Itulah yang dicintai oleh Allah. Perjuangan yang ia infakkan, yang ia berikan di jalan Allah, perjuangan itulah yang Allah lebih cinta. Sehingga kata Allah, wa hubbilil fakiri syakhi asyad, aku sangat cinta kepada golongan orang fakir, orang miskin yang ia suka dan dermawan, suka memberi, suka menolong. Rasulullah SAW sebutkan juga, al-yadul ulya khairu minal yadis suflah. Kata Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang suka menolong lebih baik daripada orang yang ditolong. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Inilah seharusnya yang dimiliki oleh umat Islam. Suka menolong, suka memberi, dermawan, peka, memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Inilah yang semestinya dan seharusnya dimiliki oleh umat Islam. Akan tetapi akhir-akhir ini jamaah rahmatullah, orang terkadang rela dia berbohong,
berbohong, mengaku fakir, mengaku miskin agar mendapatkan bantuan dan sebagainya. Naudzubillah. Padahal dirinya orang kaya, orang yang punya, orang yang mampu. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Yang semestinya kita miliki adalah uhibbu ahlas sahur, yaitu kita memiliki sifat yang suka memberi. Kalaulah kita bukan orang kaya, maka orang miskin pun tetap bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah, yaitu wa hubbilil fakiri syakhi asyad. Orang miskin, orang fakir yang suka memberi, suka menolong dan dermawan. Jangan takut kalau kita berinfak 5.000, 10.000, 50.000. Sesungguhnya Allah akan membalas semua itu. Infak yang kita berikan, sesungguhnya Allah yang membalasnya dengan berlipat ganda. Maka oleh karena itu, orang yang berani mengeluarkan infaknya di jalan Allah, jangan lihat nilai dan nominalnya, maka sesungguhnya lihatlah kontinuitasnya, istiqomahnya. Sedikit tapi istiqomah, itulah nilai yang dicintai oleh Allah, itulah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah, selalu memberi dan dermawan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah rahimakumullah, golongan yang kedua yaitu uhibbul mutawadi'in. Allah cinta kepada orang yang tawadu, orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong. Sebagaimana ilmu padi, semakin dia berisi maka semakin dia merunduk, bukan semakin dia mendongak atau semakin dia sombong. Naudzubillah. Semakin dia berilmu, semakin dia tawadu. Inilah semestinya umat Islam memiliki sifat padi. Uhibbul mutawadiin. Allah cinta kepada orang yang tawadu, orang yang tidak sombong. Allah benci kepada orang yang memiliki sifat sombong. Iblis laknatullah, hadirin rahimakumullah, diusir oleh Allah dari surga bukan lantaran ia tidak beribadah kepada Allah. Ribuan tahun iblis beribadah bersama para malaikat, akan tetapi ia memiliki ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan engkau Adam diciptakan dari tanah. Inilah yang menyebabkan iblis laknatullah diusir oleh Allah dari surga karena sombongnya. Ingat kata Allah, orang yang sombong tempatnya adalah neraka jahanam. Naudzubillah. La yadkhulul jannah man kana mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sedikit saja sifat sombong dalam hatinya. Naudzubillah. Orang sombong bukanlah orang yang memiliki mobil mewah, harta berlimpah, jabatan tinggi, bukan. Orang yang sombong sesungguhnya kata Rasulullah, al-kibru baratul haq wa gumtum nas. Orang sombong sesungguhnya adalah mereka yang memiliki sifat angkuh. Wa gumtum nas, meremehkan orang lain, merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih pintar, hingga orang lain, orang di depannya ia remehkan. Inilah orang yang sombong sesungguhnya kata Rasulullah. Al-kibru baratul haq. Orang sombong adalah orang yang menolak kebenaran. Wa gumtum nas, orang yang suka meremehkan saudaranya. Naudzubillah. Inilah sombong yang sesungguhnya. Uhibbul mutawadiin. Allah cinta kepada orang yang tawadu. Kemudian wahubbil ghaniyil mutawadiin asyad, dan aku lebih cinta kepada orang kaya raya yang tawadu. Orang miskin tawadu wajar. Apa yang mesti ia sombongkan? Harta enggak punya, jabatan jauh kemana-mana. Akan tetapi ada orang yang lebih dicintai oleh Allah, yaitu mereka orang kaya raya yang tawadunya luar biasa. Sudah kaya raya dermawan, tawadu lagi. Subhanallah. Inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini jarang kita melihat orang demikian. Oleh karena itu mudah-mudahan berdoalah kita kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, uhibbut taibin. Kata Allah, aku cinta kepada orang yang bertaubat. Siapa yang bertaubat? Orang yang bertaubat umumnya orang-orang yang sudah usia senja. Inilah yang kita kenal. Ketika sudah usia senja, usia sudah masuk 45, 50 dan seterusnya, kita sudah semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah. Wajar dan itulah seharusnya.
Akan tetapi jemaah rahimakumullah, ada yang lebih dicintai oleh Allah. Siapa? Yaitu orang wahubbil syaibi taibin asyad. Mereka orang yang usianya masih muda atau anak muda, remaja yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Uhibut taibin, Allah cinta kepada orang tua yang bertaubat. Dan Allah lebih cinta lagi kepada mereka wahubbil syaibi taibin asyad. Mereka anak muda yang bertaubat kepada Allah. Walladzina iza fa'alu fa'ishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang tak kala dia melakukan dosa, kezaliman atas dirinya, melakukan kemaksiatan, dia ingat fazkurullah, dia ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim. Kemudian dia beristighfar atas dosa yang ia lakukan. Inilah orang yang dicintai oleh Allah. Ingat dosanya, ingat kesalahannya tak kala dia bersalah dan berdosa, langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nanti saya bertaubat kalau udah usia 40. Nanti saya bertaubat kalau udah usia 50. Bukan demikian jemaah rahimakumullah. Jangan terkecoh dengan umur. Tidak ada yang tahu siapa umurnya sampai dengan 50 tahun. Umur adalah rahasia Allah. Kalau kita ibaratkan buah kelapa, bukan hanya buahnya yang sudah tua dan warnanya hitam coklat saja yang jatuh, bahkan yang baru berbuah, yang bentuknya hanya baru sebutir kecil, sejempol kaki barangkali, itu juga sudah jatuh. Artinya jatuhnya buah bukan karena tuanya, meninggalnya manusia bukan karena tuah juga, akan tapi Allah merahasiakan kapan ajalnya. Oleh karena itu, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah menjemput salah seorang di antara kalian, tidak bisa kita memundurkan sesaat saja atau memajukan sesaat saja, enggak bisa. Maju tidak bisa, mundur pun tidak bisa. Inilah ajal, inilah rahasia Allah. Oleh karena itu, jadilah kita orang yang ketiga yang senantiasa bertobat atas kesalahan dan khilaf kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri kita memperhatikan, sudahkah kita mempersiapkan bekal kita untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimahullah. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua di hadis yang tadi kita jelaskan bahwasanya Allah cinta kepada 3 golongan, yaitu mereka orang-orang suka memberi. Jadilah kita orang yang suka memberi, suka membantu. Kalaulah saudara kita kandung katakanlah datang kepada kita meminta bantuan, kalau kita ada, bantulah. Jangan kita berbohong demi maaf, menahan harta yang kita miliki, akan tetapi nanti naudzubillah harta tersebut tidak bisa membantu kita. Kalaulah harta itu akan membantu kita kalau kita berikan bantuan, kalau kita menolong saudara kita, itulah yang akan Allah perhitungkan, bukan yang kita tahan, bukan yang kita timbun di rumah. Naudzubillah summa naudzubillah. Allah cinta kepada orang yang suka memberi, suka menolong. Kemudian yang kedua, Allah suka kepada orang yang tawaddu, bersikap rendah hatilah kepada saudara. Wala tamsi fil ardi maraha. Allah tidak suka kepada orang yang sombong.
Luqmanul Hakim menasihati anaknya, wahai anakku, wala tamsi fil ardi maraha, bersikaplah lembutlah, jangan sombong kau berjalan di muka bumi ini. Sombong adalah milik Allah. Al-Malikul Quddusus Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Mutakabbir. Kesombongan adalah milik Allah. Siapa yang memakai pakaian Allah, maka sungguh Allah sangat benci kepada orang yang memakai pakaian Allah. Dan orang yang sombong tidak akan masuk surga kalau di dalam hatinya sedikit saja menyimpan rasa sombong. Naudzubillah. Kemudian yang ketiga, Allah cinta kepada orang yang suka beristighfar, mohon ampun, sadar akan dirinya berbuat dosa. Cepat-cepatlah kita mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian maka insya Allah kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmilna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika husna ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.